Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita hangat hari ini yang pastinya akan menggembirakan kalian semua. Tanpa perlu banyak basa-basi dan membuat kalian semua tambah penasaran lagi, kita akan segera bahas videonya. Mak jreng. Mantap Pak Prabowo, tindak tegas aja para koruptor dan biang onar Rocky Gerung terancam 10 tahun penjara. Nyusul kau sama BEM Mahasiswa Unair kemarin yang sudah ketangkap karena menghina presiden. Fix, no debat, nggak ada lagi yang bisa seenak udel mereka menghina, menghujat Presiden Republik Indonesia. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melimpahkan laporan penyelidikan kasus Rocky Gerung ke Barreskrim Polri. Saat ini sudah ada 20 laporan terkait Rocky Gerung telah diambil alih oleh Barreskrim Polri. Pihak istana pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian. Yes, ada undang-undangnya teman-teman ya. Wanted Rocky Gerung. Setelah Barreskrim Polri tidak memproses laporan soal penghinaan terhadap presiden yang dilayangkan kepada Rocky Gerung, tidak lantas membuat akademisi yang terkenal kerap mengkritik Presiden Joko Widodo itu lolos dari ancaman hukuman. Saat ini sudah ada 20 laporan terkait Rocky Gerung yang telah diambil alih oleh Barreskrim Polri. Gak sabar aku untuk melihat Rocky Gerung itu memakai kaos oranye seperti Ketua BEM Unair yang menghina presiden. Ya harus disamaratakan ya. Mahasiswanya menghina, tangkap. Orang yang menebarkan paham-paham seperti itu harus dia tangkap juga. Karena dia bisa merusak. Itu salah satu contoh generasi yang sudah terkontaminasi, yang sudah terpengaruh dengan Rocky Gerung. Ya, atas perkataan-perkataan yang sangat jahat kepada pemerintah, kepada presiden, mengatakan Pak Jokowi, Pak Prabowo, bajingan dan sebagainya, teman-teman. Itu lantas itu membuat bisa dong seperti Rocky Gerung ini saya bisa terkenal nih untuk menghina presiden. Itu kan akhirnya orang seperti Rocky Gerung pantas untuk dipenjarakan. Kita tunggu saja teman-teman. Saya akan update kepada Gibran next presiden. Kalau ada saya mau dong kopinya. Ada nggak yang udah dapat nih? Ini katanya. Emang kenapa kalau Gibran mau next presiden? Anda mau apa? Tapi kita masih dukung Pak Prabowo teman-teman ya. Pak Prabowo terbukti tegas memberantas para koruptor tak pandang bulu. Mau launching di Jumat 14 Juni ini. Gibran the next president. Ya promosinya saya itu haknya kan? Makanya saya pengen baca. Itu haknya karena ada jika satu memang podcast saya dengar. Kami disuruh belajar sama Gibran dan Kaisang. Jadi pengen belajar. Anda harus belajar adab sama Gibran. Harus belajar adabnya. Dosen BEM Unair juga menjalani sidang pidana karena menyuruh mahasiswa untuk berdemo. Ini yang saya suka. Oke, nggak cuma mahasiswa yang ditangkap, sampai dosennya ditangkap, teman-teman. Selamat Pak dosen, Anda bukannya mendidik dan menjadikan generasi yang baik. Anda hanya memprovokasi, menghasut agar supaya mahasiswa Anda melakukan demo dan menghina presiden. Ini rasakan kamu. Mana dia wajahnya? Coba kita lihat. Tahu rasa. Nangis dulu Pak. Kok nggak nangis Pak? Nangis dulu kenapa Pak? Di sini sepakat? Ya kasih tahu kawan-kawannya yang masih di kos-kosan. Menyedihkan sekali orang-orang ini. Yang masih ngentot sama pacarnya, yang masih ngentot sama dosennya, itu suruh ke sini. Lisanmu dijaga. Anda itu mewakili mahasiswa loh. Oh sorry, Anda bukan mahasiswa ya, mahasiswa ya. Inilah mahasiswa bangsa. Kita lihat dulu komentar netizen. Inilah mahasiswa bangsa maksudnya. Masihkah rakyat percaya pada mahasiswa? Benar sih, pengen lulus aja check in sama dosen. Benar sih, pengen lulus aja katanya check in sama dosen. Wow, itu kritikan keras sih. Mahasiswa yang berorasi tentang apa, bahasnya kemana-mana. Kayak gini mahasiswa terdidik kah? Ya masyarakat, ini mereka nggak sadar bahwa masyarakat itu benar-benar muak dengan mereka. Melihat kelakuan mereka itu benar-benar masyarakat muak. Sampai ketua BEM mereka sudah ditangkap, dosen mereka sudah ditangkap, nanti Rocky Gerung lagi menyusul. Kita akan melihat bahwa ya mereka ini nggak menyadari bahwa itu masyarakat sudah bertentangan paham pola pikir dengan mereka, tapi mereka demo teriak-teriak apa?
Kami wakili rakyat Indonesia. Di satu sisi rakyat, hey stop kalian, bawa nama rakyat. Di satu sisi rakyat menolak. Belum pernah menjadi pejabat. Koruptor takut harta hilang, sama Tuhan gak takut. Kayaknya ini kalau RUU dijadikan, kayaknya orang akan takut korupsi. Kita kan sering dengar lelucon-lelucon. Koruptor itu hanya takut hartanya hilang, nggak takut sama Tuhan. Iya kan? Pejabat-pejabat disumpahi pakai Betul. kitab suci waktu mau menjabat. Wakil-wakil rakyat disumpahi pakai kitab suci. Waktu dia pertama kali menginjakkan kakinya ke gedung tersebut, gedung dewan, untuk disumpahi. Betul. Ingat nggak sumpahnya? Pernah dengar nggak wakil rakyat bilang jangan lupakan kami? Kok malah bengong. Benar juga teman-teman ya. Orang-orang itu sudah menjadikan harta mereka sebagai Tuhannya. Makanya mereka mengabaikan sumpah kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Ketimbang takut kehilangan harta. Mereka lebih takut kehilangan harta daripada takut sama Tuhannya. Itulah para koruptor kita teman-teman. Orang yang disumpah dengan jabatan sebagainya, mereka nggak peduli. Yang penting Tuhan saya yang adalah harta itu ada terus bersama-sama dengan mereka. Makanya kenapa undang-undang perampasan aset nggak disahkan? Tolong, come on. Ya harta mereka harus dihabiskan sesuai dengan nilai atau nominal yang mereka rugikan untuk negara kita teman-teman. Setelah merusak pagar, massa berhasil masuk ke gedung DPR. Langsung bubarkan. Bikin kekacauan. Bulan puasa loh teman-teman. Wow, ini baru ya, ini informasi baru saya sampaikan kepada kalian. KPK tetapkan Sekjen DPR. Sekjen DPR loh teman-teman. KPK tetapkan Sekjen DPR dan 6 orang tersangka kasus rumah jabatan. Korupsi rumah jabatan. Perbedaan Indra dan Hasto, kalau Indra pernah mengajukan pra peradilan kasus ini tapi dicabut lagi kalau Hasto tiap hari ingin menang di pra peradilan. Aduh. Wahai para mahasiswa, jangan mengatasnamakan rakyat semuanya, karena rakyat tidak semuanya. Pantaskah seorang mahasiswi berbicara terhadap pimpinan kita, presiden kita, dengan bahasa hewan? Allahu Akbar. Ini universitas mana? Perlu diperbaiki sistem akhlak dan moral anak-anak kita. Jangan sampai mengeluarkan bahasa yang begitu kotor, yang bahasa yang tidak layak kita ucapkan. Astagfirullahaladzim. Mohon beristighfar. Wahai para mahasiswa, silahkan antum menyampaikan aspirasi. Tapi jangan. Ya, abang perlu tahu ada loh jurusannya, kampusnya itu ada jurusan mahasiswa. Itu isinya bagaimana cara untuk mendemo, diajarkan bagaimana untuk menarik perhatian dengan menghina atau mencaci maki presiden. Itu di dalam mereka belajar itu loh. Tahan tawa lagi ya. Tahan tawa lagi ya kita. Siapa ini yang buat video seperti ini? Tolong, come on. Melihat kehidupan ini, mengapa si kecil yang tak berdosa harus jadi korban angkara murka. Jago main gitar Rocky Gerung ya. Mengapa si kecil yang tak berdosa harus menerima beban
Ini grup band namanya Band Sengkuni. Oke teman-teman, silahkan tulis pendapat, tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.